Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Krisna Pratama dengan NIM 123210035 dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2023. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video untuk menjawab soal Python sebagai tugas mata kuliah Matematika Rekayasa dan Metode Numerik. Baiklah, untuk nomor pertama, em, kami disuruh menganalisis kekuatan beton akibat penambahan bahan aditif. Nah, untuk di nomor satu ini kita dikasih data Excel yang berisi data hasil uji tekan atau compressive strain dan kekuatan tarik belah, yaitu split tensile, dan berbagai jenis campuran beton. Dan juga di sini kita akan membuat diagram perbandingan antara kekuatan tekan, yaitu compressive strain, dan kekuatan tarik belah, yaitu split tensile dan variasi beton campuran superplastizer dan fly ash. Untuk tugas yang pertama, kita harus menampilkan data yang dikasih menggunakan pustaka Pandas. Nah, pustaka Pandas ini berguna untuk memuat file. Nah, di sini saya sudah mengimportnya dan menyingkatnya jadi PD alias PD biar mudah dalam penyebutannya. Dan untuk memanggil filenya, kita menggunakan upload file, teman-teman. Kenapa upload file? Bisa saja kita memuat datanya menggunakan Google Drive, tapi sering terjadinya error karena jika menggunakan Google Drive, penamaan huruf besar ataupun huruf kecilnya harus sama, benar-benar harus sama. Jadi kalau nggak sama, dia akan error seperti itu. Jadi saya menggunakan file upload saja agar lebih mudah dan cepat seperti itu. Pada tugas yang pertama, kita menggunakan modul Pandas untuk memuat dan membaca file Excel yang diunggah ke Google Colab. Pertama, file upload digunakan untuk memunculkan dialog yang memungkinkan kita mengunggah file dari komputer lokal. Setelah file diunggah, kita mengambil nama file tersebut menggunakan list upload key yang ini teman-teman. Untuk menyimpan nama file sebagai string dalam file path. Kemudian file Excel dimuat ke dalam data frame atau DF menggunakan pdret Excel file path yang ini. Setelah data dimuat, print DF digunakan untuk menampilkan isi dari Excel tersebut. Lanjut untuk langkah kedua ataupun tugas yang kedua, yaitu kita membuat dua jenis grafik batang untuk menganalisis hubungan antara campuran beton dan mix. Dan yang kedua adalah split tensile dan mix. Grafik pertama menampilkan hubungan antara kolom mix dan kompresif. Yang ini teman-teman. Dengan batang berwarna biru. Untuk titelnya yaitu dengan judul Compressive Strength versus Mix. Dengan font size-nya atau ukuran fontnya yaitu 14. Untuk variabel X-nya yaitu Mix dengan font 12. Untuk variabel Y-nya Compressive Strength dengan ukuran font 12. Dan menyertakan PLT show untuk menampilkan grafiknya. Lanjut untuk grafik yang kedua yaitu bar split tensile versus mix. Di mana ini adalah perbandingan antara mix dan split tensile dengan warna merah, dengan diagram yang merah. Untuk judulnya split tensile versus mix dengan ukuran font 14, variabel X-nya mix dengan font 12 dan variabel Y-nya split tensile dengan font 12. Dan jangan lupa menggunakan PLTSO untuk menampilkan grafiknya. Setelah itu kita menghitung korelasi antara kedua parameter ini menggunakan DF compressive strength, split tensile core. Korelasi ini membantu kita untuk memahami apakah ada hubungan linear yang signifikan antara kekuatan tekan dan tarik belah. Untuk langkah ketiga atau tugas ketiga,
Kita menggunakan regresasi linear untuk menganalisis hubungan antara kekuatan tekan sebagai variabel independen dan kekuatan tarik belah sebagai variabel dependen. Model regresi linear dilatih menggunakan linear regression. Linear regression dari modul Skleran. Model regresi linear variabel input X diambil dari compressive strength, sementara variabel Y diambil dari split tensile. Setelah model dilatih menggunakan model fit X, Y, kita melakukan prediksi nilai split tensile berdasarkan nilai compressive strength dengan model predik X. Yang ini. Hasilnya ya divisualisasikan dengan plot scatter untuk data asli dan garis merah yang mewakili prediksi dan dari model. Akhirnya, koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar perubahan pada split tensile setiap kali compressive strength berubah dan intercept yaitu titik potong garis dengan sumbu Y dihitung dan ditampilkan. Koefisien dan intercept ini memberi kita gambaran bagaimana sih kedua parameter tersebut saling berkaitan secara matematis dan print hasilnya. Eh, untuk hasilnya seperti ini. Ini adalah grafik antara compressive strength versus mix, adalah split tensile versus mix, di mana split tensile di sumbu Y dan mixnya di sumbu X. Dan ini adalah grafik linear regression antara split tensile dengan compressive strength. Oke, sekian dari nomor satu. Kita lanjut di pembahasan nomor dua. Di nomor dua ini, kita memiliki fungsi utama untuk menghitung volume kendaraan rata-rata yang setara atau IMP, Equivalent Motor Car Unit. Berdasarkan data lalu lintas kendaraan, baik yang dimasukkan secara manual maupun melalui file Excel, soal ini memberikan visualisasi data melalui berbagai grafik dan menghitung kapasitas jalan berdasarkan panjang dan lebar jalan yang diberikan. Oke, pertama-tama kode dimulai dengan mengimpor beberapa pustaka Python yang diperlukan, yaitu Pandas digunakan untuk menangani data Excel, NumPy untuk perhitungan numerik, Matplotlib, Pyplot untuk grafik, dan import file untuk mengimport file dari sistem lokal ke Google Colab. Uh, fungsi utama ada fungsi utama dimulai dengan main yang menampilkan menu pilihan kepada pengguna ataupun kita untuk memasukkan data secara manual atau dari file Excel. Pengguna juga atau kita bisa memilih untuk keluar dari program dengan memilih opsi 3. Jika penggunaan opsi pertama, fungsi input manual dipanggil. Dalam fungsi ini, pengguna diminta waktu awal dan waktu akhir survei, start time atau end time, serta data jumlah kendaraan yang lewat dalam interval 15 menit. Baik pengguna ataupun kita harus memasukkan jumlah untuk tiga jenis kendaraan, sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar. Untuk memastikan input valid, kode menggunakan mekanisme pengecekan yang akan terus meminta input sampai pengguna memasukkan bilangan bulat non-negatif. Selain data kendaraan, pengguna juga harus memasukkan panjang dan lebar jalan yang digunakan dalam survei. Setelah input selesai, data ini akan dikembalikan dan diproses lebih lanjut. Oke, lanjutnya yaitu opsi kedua, fungsi input Excel. Fungsi ini dijalankan pertama-tama meminta pengguna untuk mengunggah file Excel yang kemudian dibaca menggunakan Pandas. Setelah file diunggah, kode menyaring kolom yang relevan dan menampilkan daftar kolom tersebut untuk memudahkan pengguna memilih nama kolom yang sesuai untuk sepeda motor, mobil, dan juga kendaraan besar, serta interval waktu.
Nama kolom yang dimasukkan oleh pengguna kemudian digunakan untuk mengambil data dari file yang dimasukkan oleh pengendara kemudian digunakan untuk mengambil data dari file Excel. Sama seperti pada opsi input manual, pengguna ataupun kita diminta memasukkan panjang dan lebar jalan. Jika kolom yang dimasukkan pengguna tidak ditemukan dalam file Excel, program akan error. Seperti itu, teman-teman. Hmm. Nampilkan motorcycle, besar, motor, mobil, kendaraan besar, dan waktu. Selanjutnya, menghitung EMP untuk setiap jenis kendaraan. Apa itu EMP? EMP atau Equivalent Motorcycle Passenger adalah istilah untuk digunakan dalam analisis lalu lintas mengukur volume kendaraan yang setara berdasarkan dampak masing-masing jenis kendaraan terhadap kapasitas jalan. Dalam konteks ini, IMP memberikan bobot tertentu untuk berbagai jenis kendaraan yang memungkinkan kita untuk menghitung total volume kendaraan dalam satuan yang seragam. Untuk ini digunakan koefisien IMP yang berbeda untuk setiap jenis kendaraan, di mana sepeda motor yaitu 0,5, mobil 1, dan mobil besar 1,3. Fungsi calculate IMP menghitung IMP dengan jumlah kendaraan, mengalihkan jumlah kendaraan dengan koefisien masing-masing. IMP total kemudian dihitung dengan menjumlahkan IMP dari ketiga jenis ini, dari motor, mobil, dan kendaraan besar, termasuk jumlah total IMP untuk setiap jenis kendaraan serta total IMP keseluruhan. Setelah itu plot IMP data. Plot IMP data digunakan untuk membuat beberapa grafik yang menampilkan hasil perhitungan IMP. Grafik pertama menampilkan kurva volume puncak per jam untuk sepeda motor dengan garis batas yang menunjukkan kapasitas dasar jalan. Untuk yang kedua atau grafik kedua dan ketiga menampilkan kurva yang sama, tetapi untuk mobil dan kendaraan besar. Grafik terakhir untuk menunjukkan kurva total IMP dibandingkan dengan kapasitas dasar jalan. Selain itu, ada juga grafik perbandingan yang menampilkan kurva IMP untuk sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar dalam satu grafik untuk menggunakan perbandingan antar jenis kendaraan. Jadi nanti ada em, 5 grafik yang akan keluar di input atau outputnya. Ini untuk motor, untuk mobil, terus untuk mobil besar, ini grafik-grafiknya, plot-plotnya. Ada plot tentang total IMP dan komparasi of volume-nya. Untuk apa namanya, menampilkan kurva IMP perbandingannya. Dan ini adalah grafik-grafik yang didapat. Yang pertama grafik motor terhadap satuan interval waktu 15 menit. Kedua ada grafik mobil. Ini adalah volume ataupun itunya. Ini ada interval waktunya per 15 menit juga. Ini besar mobil besar, interval waktu 15 menit juga. Dan ini volumenya. Sumbu X menyatakan sumbu Y menyatakan volume, sumbu X menyatakan interval waktu. Ini untuk perbandingan, untuk total IMP.
Dan ini adalah untuk perbandingan antara motor, mobil, dan mobil besar. Oke, mungkin itu saja dari soal nomor 2 atau pembahasan soal nomor 2. Untuk soal nomor 3, untuk yang pertama-tama, kode dimulai dengan mengimpor beberapa pustaka Python seperti Pandas, disingkat PD, NumPy, disingkat NP, Matplotlib, pplot, disingkat PLT, dan upload files. Sama fungsinya seperti sebelumnya. Fungsi ini bertujuan untuk memuat file. File Excel yang diunggah, memuat file-file. Fungsi ini untuk memuat file Excel yang diunggah. Nih, untuk memuat data dari file Excel dan memverifikasi nama kolom. Ini ada penjelasannya, teman-teman. Setelah data dimuat menggunakan PDRet Excel, PDRet Excel, dilakukan pembersihan nama kolom, menghapus spasi tambahan yang tidak diperlukan. Kolom yang tidak ada nama, tidak bernama, memiliki prefiks atau anonim akan dihapus agar tidak menyebabkan kebingungan dalam pemrosesan data berikutnya. Ini akan dihapus. Lanjut untuk fungsi calculate velocity. Fungsi ini menghitung kecepatan dari per- dari data percepatan yang diberikan. Karena kecepatan adalah hasil integrasi dari percepatan, NP-CUMSUM digunakan untuk melakukan integrasi numerik atau penjumlahan akumulatif NP gradient dikali NP gradient time, memberikan perubahan waktu antar data untuk menghitung integral tersebut. Untuk yang selanjutnya ada fungsi untuk menghitung perpindahan kecepatan atau integrasi numerik menggunakan NP sum dikali NP gradient sama sebelumnya. Lanjut untuk fungsi hitung integer Arias sama menggunakan NP sum dengan yang merupakan ini fungsi ini menghitung intensitas Arias yang merupakan metrik penting dalam analisis seismik. Ini ya teman-teman, yang merupakan metrik penting dalam analisis seismik. Ini didasarkan pada integral kuadrat kecepatan terhadap waktu faktor NP per I. Nah, NP per I dibagi 2 dikali 9,81. Nah, ini digunakan untuk mengubah hasil menjadi satuan yang benar. Atau dapat disebutkan satuannya itu meter per second kuadrat. Lanjut untuk fungsi. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi untuk menghitung percepatan kuadrat. Ini fungsi sederhana untuk menghitung kuadrat percepatan yang merupakan dasar dari beberapa metrik seperti intensitas Arias dan nilai Arias dan nilai Arms. Lanjut fungsi untuk menemukan eksiden pertama dan terakhir. Fungsi ini bertujuan untuk menemukan waktu ketika percepatan melebihi ambang batas tertentu dengan default 0,05 G. Fungsi ini akan mengembalikan waktu terjadinya eksiden pertama dan terakhir atau non jika tidak ada eksiden yang ditemukan. Apa ini? Menggunakan 0,05. Lanjut, fungsi untuk menghitung ARMS. Fungsi untuk menghitung nilai ARMS ini dari kuadrat percepatan yang sudah dihitung sebelumnya. Dan dari nilai ARMS dihitung dengan mengakumulasikan semua nilai percepatan kuadrat, lalu membaginya dengan durasi waktu gempa atau TD, dan mengambil akar kuadratnya. Seperti itu. Nih, dibagi dengan waktu gempa, durasi waktu gempa, dan mengambil akar kuadratnya. Ada fungsi digunakan untuk
membuat 4 plot grafik. Yang pertama, plot pertama antara waktu dan akselerasi atau percepatan. Yang kedua ada waktu dengan kecepatan. Yang ketiga ada waktu dengan perpindahan. Yang keempat ada waktu dengan intensitas Arias. Fungsi ini menambahkan garis-garis vertikal untuk menunjukkan waktu eksiden pertama dan terakhir, serta batas percepatan positif dan negatif dengan 0,05 G. Seperti ini. Ini akan menampilkan plot grafik, akan menampilkan 4 plot grafik. Dan jangan lupa menggunakan PLT show untuk menampilkannya. Lanjut, ada fungsi utama untuk melakukan analisis gempa. Ini adalah fungsi utama untuk mengatur alur kerjanya. Jadi, fungsi ini pertama kali mengunggah file dari pengguna dan memuat datanya. Nih, mengupload file dan memuat data. Lalu menghitung kecepatan, perpindahan, dan intensitas Arias yang diberikan. Nih, nih menghitung apa namanya? Kecepatan, perpindahan, dan intensitas Arias. Fungsi ini juga memanggil beberapa fungsi lain untuk menemukan nilai eksiden, arms, serta menampilkan hasil dan plot. Seperti itu. Ini menghitung percepatan kuadrat dan arm, dan ini menampilkan hasil hasil analisisnya. Dan jangan lupa menambahkan print untuk mencetak hasilnya dan tambahkan informasi terkait first dan last-nya. Itu. Lalu print dan plot hasilnya dan panggil fungsi analisis. Dan ini adalah plot-plotnya teman-teman. Ada waktu dengan kecepatan, plot waktu dan grafik plot dan waktu ini waktu dengan percepatan, ini waktu dengan kecepatan, ini waktu dengan perpindahan, dan ini waktu dengan intensitas Arias. Oke, mungkin cukup sekian dari nomor 3, pembahasan nomor 3. Untuk nomor 4, soal nomor 4. Soal nomor 4 ini bertujuan untuk mensimulisasikan dan menganalisis data curah hujan harian selama setahun penuh di tahun 2023. Pada bagian awal, data curah hujan dibuat secara acak menggunakan distribusi gamma yang sering digunakan dalam memodelkan data cuaca seperti curah hujan. Fungsi ini menghasilkan dataset simulasi untuk 365 hari, di mana setiap harinya itu memiliki curah hujan yang bervariasi dengan rata-rata sekitar 20 mm setiap hari. Dataset tersebut diatur dalam bentuk data frame dengan kolom tanggal dan hujan dalam satuan milimeter. Dan tanggal diatur sebagai indeks untuk mempermudah analisis berbasis waktu. Langsung saja, cuma ada NP, ini sama ya pertama ya. Pemanggilan pandas, NumPy, dan MATLAB dengan fungsi yang sama. Pertama ada persiapan data, teman-teman. Nah, buat dataset simulasi curah hujan harian selama 365 hari dengan NP Random Sheet K2 Days PDD Trend Start 2023-01 dan berakhir selama 365 hari atau periodenya selama 365 hari. NP Random Sheet 42 memastikan hasilnya konsisten setiap kali dijalankan atau reproducibility-nya konstan atau konsisten. Pada PDD Trench digunakan untuk membuat rangkaian tanggal dari 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023. Sedangkan untuk NP Random Gamma itu untuk menghasilkan data simulasi hujan dengan nilai rata-rata sekitar 20 mm per harinya. Data ini kemudian disimpan ke dalam data frame dengan 2 kolom, tanggal dan hujan. Nih, disimpan di data frame untuk
sebagai tanggal dan hujan. Sebagai, setelah data terbentuk, tanggal ditetapkan sebagai indeks untuk mempermudah pengelompokan berdasarkan waktu. Nih, di apa namanya? Ditetapkan sebagai indeks, set indeks. Lanjut, data resample atau curah hujan rata-rata tahunan bulanan. Data resample M, MEN, mengelompokkan data berdasarkan bulan M dan menghitung rata-rata curah hujan untuk setiap bulan. Data hujan milimeter MEN menghitung rata-rata curah hujan tahunan dari semua data curah hujan harian. Itu ada intensitas eh, maksimum harian, itu data hujan MMMax, menghitung nilai maksimum curah hujan harian selama 1 tahun tersebut. Nih, dan menghitung ambang batas, mengidentifikasi hari dengan hujan ekstrim dengan menentukan ambang batasnya. Data data hujan dalam kurung mm lebih besar daripada ambang batas. Memilih hari-hari di mana curah hujan melebihi 50 mm. Hasilnya adalah data frame hari hujan ekstrim. Nih, hari hujan ekstrim yang berisi tanggal dan curah hujan pada hari-hari ekstrim. Lalu ada visualisasi data. Jadi di sini ada plot curah hujan harian, di mana visualisasi pertama adalah grafik curah hujan harian selama 1 tahun. Pada grafik ini, garis horizontal merah menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan dan titik oranye menandakan hari-hari dengan hujan ekstrim. PLT plot menampilkan kurva hujan harian. PLT Xline menambahkan garis rata-rata tahunan. PLT scatter menambahkan titik-titik untuk hari di mana hujan-hujan ekstrim. Nah, PLT plot untuk menampilkan kurva hujan harian. PLT Xline untuk garis rata-rata tahunan. PLT scatter untuk titik-titik hari-hari dengan hujan ekstrim. Ini sama ya, titel curah hujan ini. X labelnya, variabel X-nya, variabel Y-nya, variabel X-nya tanggal, variabel Y-nya hujan, dan menampilkan PLT show. Lanjut yang kedua ada plot curah hujan rata-rata bulanan, di mana grafik kedua ini adalah bar chart yang menampilkan curah hujan rata-rata bulanan. PLT bar membuat diagram batang, di mana sumbu X-nya yaitu bulan, dan sumbu Y-nya adalah hujan, ataupun rata-rata curah hujan bulanan, lalu dicetak atau ditampilkan melalui PLTSO. Terakhir, untuk kesimpulan. Nah, kesimpulan ini ditampilkan dalam bentuk teks dengan beberapa statistik utama dari hasil analisis curah hujan rata-rata tahunan, intensitas hujan, maksimum harian, dan jumlah hari hujan ekstrim ditampilkan. Hari hujan ekstrim juga ditampilkan untuk memperlihatkan tanggal dan besaran hujan pada hari-hari dengan intensitas tinggi. Dan inilah hasilnya. Ada dua grafik. Ini adalah curah hujan di tahun 2023. Yang biru ini menyatakan hujan harian, dan yang garis putus-putus ini atau rata-rata tahunan, dan yang titik-titik oranye ini hari hujan ekstrim. Untuk sumbu X-nya itu melambangkan tanggal ataupun hariannya. Untuk ininya adalah intensitas hujannya, seberapa banyak hujannya.
Dan untuk plot grafik yang kedua yaitu curah hujan rata-rata bulanan di tahun 2023. Untuk sumbu Y-nya menampilkan data hujannya. Untuk sumbu X-nya menampilkan bulan-bulannya. Di mana bulan cukup tinggi di angka rata-rata di angka 15 seperti itu. Dengan rata-rata 19,84. Oke, baik. Mungkin cukup pembahasan dari keempat soal Python sebagai tugas dasar, tugas matematika rekayasa numerik. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan atau dijelaskan oleh saya sendiri. Selebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.